Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian dari Sabang sampai Merauke, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan salah satu materi dari bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi, yaitu terkait dengan manajemen perubahan TI. Nah, seperti kita ketahui, kalau kita kembali merujuk pada surat Menpan RB nomor B5457 tahun 2024, bahwa cakupan materi dari penata kelola sistem dan teknologi informasi ini sangat banyak, dibagi menjadi dua. Yang pertama, kemampuan umum ada 9 materi dan kemampuan khusus ada 19 materi. Nah, sebagian besar kita sudah bahas ya, teman-teman bisa cek di channel ini. Dan yang belum dibahas itu sisa berapa ini? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 materi. Ya, mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Ya, manajemen perubahan TI ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami di sini. Pertama, tentu saja terkait dengan apa itu manajemen perubahan TI, teman-teman bisa baca di sini. Kemudian teman-teman juga harus memahami apa tujuan dari manajemen perubahan TI. Ya, teman-teman juga bisa langsung baca. Selanjutnya, teman-teman juga harus memahami jenis-jenis perubahan manajemen perubahan TI. Ada perubahan standar, perubahan normal, perubahan darurat. Ya, kemudian ada juga proses manajemen perubahan TI. Ada yang terkait dengan identifikasi dan pencatatan, evaluasi dan perencanaan, persetujuan, implementasi, tinjauan dan penutupan. Kemudian teman-teman juga harus memahami apa saja peran manajemen perubahan TI. Ya, kemudian teman-teman juga harus memahami bagaimana mengukur manajemen perubahan TI. Ya, teman-teman bisa baca sepintas, paling tidak teman-teman bisa punya gambaran bahwa manajemen perubahan TI itu menyangkut hal-hal yang seperti apa ya. Dengan harapan ketika teman-teman bisa membaca ini, maka teman-teman akan bisa lebih mudah menjawab soal-soal yang akan muncul di tes SKB nanti. Ya, selanjutnya teman-teman harus juga memahami bagaimana praktik terbaik dari manajemen perubahan TI. Ada 3 di sini. Yang pertama, konsistensi, aksesibilitas, dan pembaruan reguler. Oke, selanjutnya kita coba lihat beberapa contoh soal terkait dengan manajemen perubahan TI. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat untuk membahas soal-soal dalam video ini. Silakan siapkan catatannya, dan jika ada di antara teman-teman yang memiliki pandangan yang berbeda, maka silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Sebuah perusahaan menghadapi kebutuhan mendesak untuk memperbarui firewall guna mencegah ancaman keamanan baru. Perubahan ini memerlukan implementasi cepat tanpa melalui prosedur persetujuan standar. Apa tindakan terbaik yang dapat diambil oleh manajer perubahan untuk memastikan perubahan darurat ini tetap terdokumentasi dan aman? Opsinya: A. Mengimplementasikan perubahan tanpa dokumentasi karena sifatnya darurat. B. Meminta persetujuan retrospektif setelah perubahan diterapkan. C. Menunda implementasi hingga persetujuan penuh diterima. D. Mendelegasikan perubahan ke tim keamanan tanpa melibatkan pemangku kepentingan. Dan E. Menyetujui perubahan sendiri tanpa evaluasi dampak. Langsung kita lihat jawabannya. Di sini adalah B ya, meminta persetujuan retrospektif setelah perubahan diterapkan. Selanjutnya soal nomor 2. Sebuah organisasi melaporkan bahwa 25% dari perubahan yang diimplementasikan tahun lalu menyebabkan gangguan layanan. Apa pendekatan terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan perubahan di masa mendatang? Opsinya: A. Mengurangi jumlah perubahan untuk meminimalkan risiko. B. Meningkatkan pelatihan tim implementasi dan mematuhi proses evaluasi yang ketat. C. Mempercepat proses persetujuan agar perubahan lebih cepat diterapkan. D. Menghindari perubahan besar yang berdampak luas pada sistem. Dan E. Mengabaikan gangguan kecil demi menyelesaikan proyek tepat waktu. Nah, di sini jawabannya adalah B ya. Jadi gangguan layanan yang sering disebabkan oleh kurangnya evaluasi risiko dan persiapan teknis. Jadi pelatihan yang lebih baik serta proses evaluasi dan persetujuan disiplin itu dapat membantu mengurangi potensi masalah selama implementasi. Selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan, sebuah perusahaan TI mengajukan perubahan besar pada sistem data center untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan.
Selama persetujuan, tim menyadari bahwa biaya perubahan ini lebih tinggi dari yang direncanakan, namun penting untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Bagaimana Dewan Penasihat Perubahan sebaiknya membuat keputusan? Opsinya, A. Menyetujui perubahan karena penting untuk pertumbuhan bisnis meskipun biayanya tinggi. B. Menunda perubahan sampai solusi yang lebih murah ditemukan. C. Mengevaluasi ulang kebutuhan bisnis dan dampak jangka panjang perubahan tersebut. D. Menolak perubahan untuk menghindari beban finansial saat ini. Dan E. Melakukan perubahan secara bertahap untuk mengurangi biaya langsung. Nah, di sini jawabannya adalah C. Ya, jadi Dewan Penasihat Perubahan itu harus mengevaluasi perubahan berdasarkan kebutuhan strategi bisnis dan dampaknya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, lanjut soal nomor 4. Perhatikan, saya akan bacakan kembali untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan mendengarkan suara saya. Perhatikan, setelah implementasi pembaruan perangkat lunak, beberapa pengguna melaporkan penurunan kinerja sistem. Evaluasi menunjukkan bahwa tim implementasi tidak menjalankan pengujian kompatibilitas sebelumnya. Sebagai manajer perubahan, apa tindakan terbaik yang dapat Anda ambil untuk mencegah masalah serupa di masa depan? Opsinya, A. Memberikan sanksi kepada tim implementasi atas kelalaian mereka. B. Menambahkan pengujian kompatibilitas sebagai langkah wajib dalam proses perubahan. C. Mengurangi kompleksitas perubahan di masa depan untuk meminimalkan risiko. D. Membuat keputusan cepat untuk memutar kembali perubahan yang dilakukan. Dan E. Menunda semua perubahan sampai masalah ini sepenuhnya terselesaikan. Nah, di sini jawabannya tentu saja adalah B, ya, menambahkan pengujian kompatibilitas sebagai langkah wajib dalam proses perubahan. Ya, lanjut soal nomor 5, soal terakhir ya untuk pembahasan kita pada video kali ini. Perhatikan. Dalam sebuah rapat evaluasi pasca implementasi, ditemukan bahwa salah satu perubahan yang dilakukan tidak memberikan manfaat seperti yang direncanakan. Tim mendapati bahwa tujuan perubahan tersebut tidak sejalan dengan strategi bisnis perubahan. Apa pelajaran utama yang dapat diambil dari situasi ini? Opsinya, A. Perubahan sebaiknya diminimalisasi untuk menghindari kegagalan. B. Perencanaan perubahan harus lebih fokus pada aspek teknis dibanding strategi bisnis. C. Setiap perubahan harus dievaluasi berdasarkan relevansinya dengan tujuan bisnis. D. Manajer perubahan harus diberikan kewenangan penuh untuk membuat keputusan. Dan E. Proses evaluasi dampak sebaiknya dihapus untuk mempercepat persetujuan. Saya kira untuk soal nomor 5 ini jawabannya jelas, yaitu C, ya. Jadi manajer perubahan itu harus memastikan bahwa setiap perubahan dievaluasi tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan tujuan dan strategi bisnis untuk memastikan manfaat maksimal. Oke teman-teman sekalian, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pada akhirnya keberhasilan itu hanya bisa diraih oleh mereka yang selalu konsisten dalam berproses. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.